Nah, salah satu contoh yang saya lihat berbeda di tahun 2025 adalah sebenarnya pertumbuhan di second cities. Nah, di segmen pertama ini kita akan bicara mengenai year 2025 in retrospect, learning from the year of shifts. Nah, pertanyaan pertama mungkin saya lempar dulu ke Pak Pratitis ya. Kalau di tahun 2025 kan sepertinya memang kita banyak perubahan yang dinamis ya Pak. Jadi baik dari berubahnya anggaran rumah tangga para konsumen, terus kemudian pengaruh situasi ekonomi di dalam negeri kita, juga pada perubahan mereka ke bagaimana shopper journey-nya terjadi, dan juga consumer behavior tentu saja. Nah, kalau Anda kilas balik sepanjang tahun 2025 kemarin ini, satu perubahan apa yang paling penting atau mungkin paling mengejutkan yang Anda amati dari perilaku konsumsi FMCG? Dan itu apa sih sebenarnya artinya bagi ketangguhan atau resilience dari dan adaptabilitas dari para pelaku FMCG menurut Bapak? Ya, terima kasih Mbak. Mungkin konteksnya aja, Indonesia itu kan sudah mengalami banyak challenging Hmm. dari sebelum tahun 2000, 2008, sampai Hmm. yang sekarang, COVID, sampai yang sekarang juga. Hmm. Nah, itu kita sih melihat dari consumersnya dulu. Consumers itu selalu beradaptasi. Hmm. Nah, salah satu contoh yang saya lihat berbeda di tahun 2025 adalah sebenarnya pertumbuhan di second cities. Hmm. Nah, pertumbuhan di second cities saya pernah jalan dari Garut, Jawa Barat, ke Purwokerto, ke Wonosobo. Nah, saya melihat sebenarnya opportunity ini tuh ada spending shifting. Tapi sekarang spending shifting banyak ke recreational dan Hmm. itu banyak pertumbuhan di second cities dengan adanya infrastruktur yang baru itu akan Hmm. membuka area-area di second cities. Yang Hmm. kedua, momentum. Orang suka liburan. Hmm. Nah, long weekend di 2025 itu banyak. Nah, tapi kita juga harus watch out. Beberapa area, terutama setelah Lebaran, itu usually softer. Itu memang Hmm. cyclicalnya seperti itu. Hmm. Dan saya juga melihat yang ketiga sebenarnya memang secara spending itu downgrade dari mungkin yang biasanya dia beli yang bigger pack, family pack, sekarang ke convenience pack. Berarti itu adanya pertumbuhan yang akan banyak di traditional trade. Dan itu over index akan di traditional trade. Jadi salah satu hal yang kita harus watch out buat tim-tim teman-teman di FMCG adalah satu, kita harus tahu dulu bagaimana kita membenarkan route to market, itu availability kita, second cities kita dikuatkan, dan yang kedua kita juga harus melihat momentum, gimana kita sufficient our investment baik itu trade maupun marketing di uh, momentum-momentum tertentu. Itu saja Hmm. sih Mbak, kalau saya melihat sih still is a challenging but masih ada opportunity.